bisa cukup membantu Sabrina dalam membawa diskusi pada malam hari ini dan bisa memetakan pertanyaan-pertanyaan dan diskusi dengan lebih jelas ya. Oke, sebelum kita mulai, teman-teman semua, mari kita awali dengan sebentar saya cek tor dulu, saya lupa takut dimarahin Teh Alia. Oke, mari kita buka dengan tilawah dan tausiah. Untuk tilawah, silakan adakah yang mau memulai? Silakan siapapun. Ikhwan. Mari. Buset dah. Halo, halo. Apakah jangan-jangan tidak ada yang ikhwan? Cuma saya seorang. Cek. Ya, enggak, semoga aja. Asik. Ada Khalid, silakan. Kedengeran nggak ya? Kedengeran. Aman. Silakan Khalid. Mana nih Khalid? Ya, bentar. Oh, monggo. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu dan menciptakan pasangannya dan dirinya, dan dari keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta, dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Surah An-Nisa ayat 1. Oke, terima kasih Khalid udah membacakan ayat suci Al-Quran berserta terjemahannya. Nah, kita lanjutkan sedikit dengan tausiah. Adakah yang mau sedikit berbagi tausiah? Mungkin 1 menit, 2 menit. Adakah? Kalau nggak ada mungkin kita lanjutkan aja. Oke, ya udah. Kalau lanjut aja gak? Oh, siap Kang, silakan. Enggak, lanjut aja Oke, lanjut. Ya udah, nggak apa-apa. Oke, mari kita lanjutkan kegiatan pada malam hari ini. Langsung saya berikan kepada materi. Monggo, waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya kedengeran? Oke, suara saya kedengeran jelas ya? Jelas, Bu. Jelas. Oke, jadi sebenarnya untuk minggu ini saya mau kasih kayak diskusi tapi di akhir gitu. Jadi untuk awal-awal nanti kita akan ngebahas dulu materi tentang branding ini sebenarnya seperti apa. Karena masih banyak banget yang mungkin bingung branding ini tuh apa ya, terus abis itu gimana ya sebenarnya yang dimaksud dengan branding gitu. Karena juga ini orangnya sedikit, jadi kita lebih bisa komunikatif ya. Saya boleh manggil Kang Teteh dengan panggilan teman-teman aja kah, biar lebih dekat gitu. Oke, baik. Sudah muncul layar PPT-nya? Aman. Oke. Sebentar. Oke, untuk
webinar kali ini saya akan ngebahas tentang branding 101, di mana branding ini adalah basic dasar yang biasa digunakan dalam konteks bisnis sampai personal. Sebenarnya kalau kita mau belajar branding itu nggak bisa dihabisin dalam satu kali pertemuan aja. Tapi di sini saya akan coba rangkum sebenarnya fundamental branding ini seperti apa gitu, dan sebenarnya apa sih urgensi dari branding ini gitu. Dan yang sering kali nih saya juga bikin bingung, sebenarnya branding itu apa ya? Nah, sehingga di webinar kali ini saya akan membuat 3 pokok bahasan penting, di mana sebelum kita mengenal branding, kita harus tahu dulu sebenarnya brand itu apa, gitu kan. Kemudian setelah kita sudah mengenal brand itu apa, kita lanjut ke gimana cara kita untuk mengidentifikasi secara spesifik perbedaan antara branding, kemudian marketing, dan selling. Ini adalah basic yang sebenarnya sering kali orang-orang itu ketukar dan juga bingung, mana sih yang sebenarnya branding, kemudian mana sih yang sebenarnya marketing, dan juga mana sih yang sebenarnya selling gitu ya. Dan yang terakhir, saya akan ngebahas gimana sih cara membangun value di dalam branding. Sebenarnya nggak akan secara spesifik akan dijabarkan gimana sih cara membangun value-nya, tapi lebih ke gimana kita bisa melihat peluang untuk menilai value dari brand kita sendiri atau bahkan diri kita sendiri yang ingin kita branding. Oke, teman-teman, kalau di sini lihat gambar kiri dan kanan, ada nggak perasaan yang teman-teman rasakan gitu antara gambar kiri dan gambar yang kanan? Adakah perbedaan yang cukup signifikan? Boleh open mic, teman-teman? Ada, oke. Apa aja? Boleh di chat deh, nggak apa-apa. Yang perbedaan yang sangat signifikan dari kedua gambar ini. Oke, yang kiri berwarna, yang kanan polosan. Oke, identitas. Betul. Jadi sebenarnya kalau kita bisa lihat dari kedua gambar ini, oh ternyata kalau yang gambar kanan itu kan cenderung polos ya. Kita nggak bisa tahu secara spesifik akan seperti apa itu karakteristiknya kah, kemudian juga orang yang tersebut seperti apa. Sedangkan gambar yang sebelah kiri dia kayak lebih menggambarkan gitu. Oh ternyata ada perbedaan nih di antara beberapa orang yang ada di foto dengan warna kulitnya, kemudian dengan bentuk rambutnya, kemudian dengan pakaiannya gitu kan. Nah, sebenarnya ini gambar ini merupakan salah satu konsep di mana akhirnya brand itu tercipta. Kenapa sih demikian? Karena teman-teman bisa lihat ya, oh kalau ternyata di dunia ini kita deh sebagai manusia, kita nggak punya nama, kulit kita sama, rambut kita sama, itu akan menyusahkan menyulitkan kita lebih untuk mengidentifikasi gimana sih sebenarnya orang yang sedang berkomunikasi dengan kita kok kayaknya sama-sama aja gitu. Nah, makanya kenapa kita diberi nama, kemudian juga terciptalah brand, asal usulnya tuh dari sini. Jadi dulu tuh sedikit cerita juga di mana brand itu awal mula penciptanya gara-gara dia kepikiran waktu menamai dombanya. Dia tuh ngitung nih dombanya, tapi kok kayaknya dia merasa ada yang hilang gitu kan ya. Nah, akhirnya brand ini tercipta dengan dia melabeli domba-dombanya yang ada di dalam kandangnya. Nah, ini menarik. Ternyata dari hal yang seperti itu akhirnya menjadi cikal bakal dari brand itu sendiri. Oke, nah sebenarnya brand itu apa? Brand itu sebenarnya adalah tanda dan juga identitas. Tanda ini maksudnya apa? Jadi, tanda ini merupakan seperti wajah. Apa sih yang membuat kita, ataupun produk kita, ataupun bahkan servis yang kita tawarkan itu dapat dikenali oleh orang lain. Kemudian, kalau identitas tuh lebih kayak gabungan dari tampilan fisiknya, kemudian komunikasi, dan perilakunya. Identitas inilah yang nantinya, tadi benar kata Nuryanti, bahwa akan membuat sebuah brand akan menjadi berbeda dari brand lain, sehingga hal tersebut lebih mudah dikenali dan juga diingat oleh orang lain. Oke, nah kan tadi kita lihat ya, brand itu adalah tanda dan juga identitas. Di sini kita akan melihat lagi, kalau kita mau bikin sebuah brand, sebenarnya tanda-tanda apa sih yang bisa kita gunakan? Oke, di sini ada 4 jenis tanda. Nah, sebenarnya
apa ya, dari 4 jenis tanda ini tuh banyak banget yang ada di lingkungan kita. Misalnya kayak letter form mark, kemudian pictorial mark, karakter, dan juga signature. Tapi kan kita belum tahu ya, jenisnya tuh sebenarnya seperti apa, dan mana karakteristik yang cocok nih untuk kita ketika kita ingin melakukan branding atau membuat sebuah brand. Kita lihat dengan tipe pertama, yakni adalah letter form mark, di mana letter form mark ini punya 2 jenis. Pertama, yakni adalah berbentuk tulisan. Kalau teman-teman yang pengguna internet pasti tahu dengan Facebook, ataupun Yahoo, ataupun Google, ataupun Amazon, dan beberapa brand-brand lain yang juga menggunakan nama brandnya itu dengan bentuk tulisan. Ini yang dimaksud dengan tanda dengan letter form mark. Sedangkan selain dari word ini ada yang namanya alphabetical. Nah, alphabetical ini apa? Jadi alphabetical ini adalah tanda yang terdiri dari 1 atau lebih huruf. Biasanya menggunakan font unik atau khas. Kalau teman-teman lihat di sini, ada berapa brand yang kira-kira teman-teman bisa identifikasi dari hanya alfabet yang mereka punya aja. Ada yang mau coba? Kira-kira ada brand apa aja ya yang ada di gambar layar ini? Oke, ada Google, kemudian ada Pinterest, ada Facebook, ada Amazon, Kellogg's, betul. Oke, ada Oreo, Unilever, T-Mobile. Oke, jadi ada Xbox juga. Wah. Oke, ada lagi yang mau menambahkan? Ada logo Subway, terus ada logonya Ray-Ban, terus juga ada logo IBM, betul. Ada logonya Warner, ada logo H&M, ada logo apa ini? Apa Robi? Oke, jadi banyak banget ya. Ada Zurich, ini logo asuransi. Jadi sebenarnya bahkan dari dari alfabet aja kita tuh udah bisa lihat loh. Oh, kita udah kenal ini adalah brand apa ya? Padahal cuman dengan logo aja gitu ya. Jadi ini tuh kenapa sih branding itu penting? Jadi kita tuh harus tahu sebenarnya apa yang membuat orang itu lebih mengingat kita gitu. Dengan contoh yang ada di sini aja banyak banget teman-teman yang udah hafal gitu. Oh iya, ini adalah brand-brand yang terkenal gitu ya. Dari jenis alfabet aja gitu. Kalau tadi mungkin kalau yang jenis sebelumnya tuh yang word, dia kan lebih ada bantuannya. Tapi kalau ini aja ternyata oh brandnya mudah dikenali loh, padahal cuma kayak 1 huruf aja. Nah, di sini selain dari tadi letter mark form, di sini ada yang namanya pictorial mark. Nah, pictorial mark ini adalah tanda yang berbentuk gambar umum sebenarnya, tapi dia memiliki arti yang tersendiri bagi perusahaannya, di mana tanda ini biasanya mencerminkan personality sebuah brand. Kalau teman-teman lihat gambar Apple digigit, pasti kan kebayang ya, ini adalah brand dari Apple gitu. Kenapa sih dia menggunakan tanda ini? Oh, ternyata dulu Steve Jobs itu dia terinspirasi untuk membuat produk-produk Apple ketika dia selesai menggigit Apple-nya. Nah, ini yang dimaksud dengan pictorial mark. Jadi, tanda-tanda itu tuh bisa juga berasal dari bentuk gambar yang sebenarnya punya arti sendiri bagi perusahaannya. Kemudian ada gambar shell dan juga domino. Nah, itu juga sama dengan kasusnya dengan Apple. Jadi banyak hal yang bisa kita gali. Oh, ternyata kalau buat logo tuh bisa ya meaningful gitu ya. Bagi kitanya sendiri yang membuat sebuah produk ataupun perusahaan. Nah, kemudian ada lagi jenis animal. Animal ini biasanya seringkali digunakan perusahaan untuk menjadi icon. Kalau teman-teman lihat ada di sini logo WWF, kemudian ada logo Mozilla, kemudian ada logo 2 kelinci, Twitter, dan ini logo apa ya teman-teman, ada yang ingat? Kerating Deng. Oke, saya ingatnya juga Kerating Deng. Ternyata ini adalah logonya Red Bull. Jadi dari pemilihan tanda aja kita tuh bisa banyak punya inspirasi ya. Dari gambar binatang tuh kita bisa menjadikan mereka icon karena ya mungkin ini mencerminkan juga dengan
si citra perusahaannya. Mereka ingin seperti apa sih gitu ya. Oke, selanjutnya ada yang namanya bentuk metafor. Nah, kalau bentuk metafor ini dia lebih ke pembentukan brand, di mana tandanya ini menggabungkan antara dua atau lebih konsep yang berbeda. Tanda tipe ini memiliki faktor kejutan atau tidak biasa sehingga membuatnya mudah diingat. Kalau teman-teman lihat dari Elevon atau Restoran World, apa yang sebenarnya menarik dari kedua logo ini? Oke, ada yang bisa menemukan keunikan dari kedua logo ini? Kalau teman-teman lihat ya, secara spesifik, di logo Elevon ini ada kayak semacam, oke, kalau di Restoran World kelihatan ya, perpaduan gobe sama garpu. Kemudian Elevon ada elepan yang ada belalainya, betul. Betul, jadi ini kita bisa lihat ya, metafor tuh dia penggabungan antara beberapa bentuk benda. Sebenarnya mereka tuh intinya ingin mengkomunikasikan sebenarnya mereka itu di mana sih gitu kan. Tapi lewat tanda-tanda. Nah, caranya bisa dilakukan oleh Elevon dan juga Restoran World. Nah, di sini selain metafor ada juga nih yang paling sering banget digunain, yakni adalah tipe emblem. Di mana kalau emblem ini dia terdiri dari pictorial atau tipografi atau bahkan gabungan keduanya yang berada dalam sebuah ruang khusus, mirip dengan badge atau lencana. Kalau yang tahu Harley Davidson, nah pasti kayak iya ya, benar ini tuh kayak lencananya polisi gitu. Kemudian atau yang suka konsumsi Jeko atau bahkan suka lihat Starbucks di mall-mall, nah dia itu menggunakan tipe tanda yang emblem karena dia menggabungkan yang namanya pictorial dan juga tipografinya di dalam satu elemen. Nah, dan yang terakhir ini adalah tanda yang paling apa ya? Mungkin sering juga digunakan di beberapa brand. Nah, ini adalah tipe abstrak. Kalau tanda abstrak ini lebih menggunakan simbol yang non-representasional, di mana dia tuh nggak punya arti. Bahkan mereka mungkin ya, cuman menggambarkan oke, mereka ingin punya warna seperti apa, bentuk seperti apa, tapi tidak ada meaning yang benar-benar apa ya, krusial bagi perusahaan mereka. Yang mungkin mereka merasa kayaknya gambar ini lebih eye-catching aja buat kita. Jadi ketika kita mau membuat brand, kita harus tahu dulu tanda apa sih yang sebenarnya kita ingin gunakan. Kayak tadi kan ada banyak banget tuh tipenya. Bahkan kita kalau misalnya membuat tanda yang misalnya abstrak pun nggak masalah gitu. Yang penting ini pun nanti bisa menjadikan sebuah citra dari perusahaan kita nantinya atau menjadikan sebuah tanda secara spesifik. Nah, ini selain penggunaan tadi yang namanya apa ya, sorry, ini kayaknya kebalik deh. Boleh saya keluar dulu? Bentar ya. Kayaknya ini tadi ada PPT yang kebalik. Sorry. Oh. Maaf, kayaknya saya yang lupa naruhnya karena biasanya susunannya nggak gini. Ini saya menggabungkan ketiga pertemuan menjadi satu. Maklum agak bingung ya. Oke, kita lanjutkan aja. Nah, jadi kalau selain tadi ada pictorial mark, kemudian juga ada yang namanya logo gitu ya, ada yang namanya karakter. Kalau teman-teman lihat di sini, kalau KFC kelihatan ya ada tulisannya. Kalau dari dua gambar ini, teman-teman kebayang nggak ini adalah maskot suatu brand apa? Oke, ada yang ingat ini tuh lambang apa ya gitu? Maskotnya yang mana? Oke, McD, betul. Kemudian yang gambar M&M, ada ingat nggak dia produk apa? Dulu sering banget sih waktu kita kecil. Iklan. Coklat gitu. Permen coklat, betul. Jadi ini tuh bisa menjadi maskot dari sebuah brand kita gitu ya. Oke, kita bisa kebayang kalau ternyata nggak cuman yang namanya logo, nggak cuman yang namanya tanda dan yang lain sebagainya. Ternyata karakter juga bisa dijadiin salah satu karakter dari si brandnya. Oke, nah terakhir ini adalah signature.
Nah, kalau signature ini apa? Jadi kalau signature, dia lebih ke gabungan antara logotype, kemudian brand mark, dan tagline. Kalau teman-teman lihat, ini ada di Garuda Indonesia. Garuda Indonesia itu logotype-nya apa? Tadi kan kalau misalnya kita lihat ya kayak Yahoo kan, dia udah jelas gitu. Yahoo gitu aja. Nah, tapi kalau yang signature ini, dia menggabungkan beberapa komponen, bahkan 3 gitu ya. Oke, Garuda Indonesia tuh logotype-nya. Kemudian gambar Garudanya adalah brand mark-nya. Kemudian ada tagline-nya, The Airline of Indonesia. Nah, ini adalah bagian salah satu yang juga seringkali digunakan untuk brand-brand besar. Biasanya sih kalau signature ini lebih ke brand-brand yang menggunakan airlines ya. Jadi karena airlines ini punya beberapa trouble sih. Ketika mereka ingin membranding sebuah produknya, mereka akan sulit untuk membuat orang-orang tuh aware dengan logo mereka. Makanya seringkali mereka mencantumkan logo dengan tipe signature untuk orang biar ingat, oh ya tagline-nya apa ya. Gitu. Nah, selanjutnya kita masuk ke poin identitas. Kalau tadi kita ngebahas brand itu tanda, nah sekarang kita ngebahas brand itu sebagai identitas. Nah, sebenarnya brand ini tuh apa aja sih gitu kan? Identitasnya tuh termaksud apa aja? Nah, di situ ada 2. Pertama adalah identitas secara visual dan yang kedua adalah identitas secara non-visual. Kalau identitas visual sebenarnya udah kita bahas yang kayak tadi ya. Ada logo, kemudian juga ada produknya, ada cara pengemasannya, dan juga ada tampilannya. Jadi kalau misalnya teman-teman yang melakukan bisnis nih, terus kan misalnya lebih ke produk jadi atau bahkan servis gitu ya, harus ada bentuk identitas visualnya. Entah itu nanti kalian punya yang namanya seragam ataupun bahkan punya yang namanya packaging dari sebuah produk kalian. Nah, ini harus menjadi salah satu komponen yang paling penting di dalam branding. Sedangkan kalau identitas non visual dia lebih ke kayak bentuk non fisiknya. Kalau teman-teman misalnya membuat citra, kemudian kinerja, reputasi, dan kepercayaan suatu brand. Sebenarnya yang paling banyak ditonjolkan ketika branding adalah poin dari visual brand identity ini. Kayak tadi ya, ada name, ada namanya, kemudian ada logonya, ada warnanya juga, kemudian ada tagline. Ini memang sebenarnya hal-hal paling basic yang ada di dalam sebuah branding. Karena memang secara psikologi manusia itu memang lebih visual, maka mereka akan lebih banyak mengingat hal-hal seperti nama, kemudian logo, kemudian warna, dan juga tagline dibandingkan poin-poin seperti citra dan yang lain sebagainya. Nah, kalau di sini tuh kenapa sih nama itu penting dalam sebuah branding? Karena nama itu merupakan sebuah aset perusahaan yang terus bekerja tanpa henti. Mencari nama yang tepat itu membutuhkan kreativitas dan kemampuan strategi yang baik. Kalau misalnya sekarang saya tanya ke teman-teman, contohnya ketika saya menyebutkan sebuah brand AirAsia, menurut kalian itu susah atau mudah untuk kita ingat? Gimana? Kalau dari nama, sulit nggak ya? Gitu. Kalau misalnya kita disuruh ingat AirAsia, susah gitu kan ya. Terus ada lagi kalau misalnya saya tanya, dengan nama Indomie, teman-teman ingat nggak dengan yang namanya Indomie? Ingat. Nah, di sini bisa kebayang ya, ternyata nama itu benar-benar berpengaruh bagi yang namanya branding. Karena dia akan mencerminkan sebenarnya aset perusahaannya ini akan seperti apa gitu ya. Kita akan kebayang, oh ternyata nama ini pun menjadi ciri khas ketika branding. Oke, kemudian kita lanjut ke poin kedua. Ini ada beberapa tipe dulu nih teman-teman. Kalau mau ngebahas, kalau mau buat nama tuh kita harus seperti apa ya. Kadang kan seringkali yang jadi masalah bagi orang yang ingin melakukan branding, entah itu bagi pelaku bisnis dan juga orang-orang yang ingin membranding dirinya sendiri, karena dirasa mungkin namanya kurang tepat. Ini ada beberapa tipe yang bisa kita gunakan untuk memilih nama dari sebuah branding. Bisa jadi kalau misalnya teman-teman ingin membuat suatu produk, disesuaikan dengan nama foundernya. Misalnya Kang Angga ingin buat produk nih, disesuaikan dengan namanya Kang Angga, atau bahkan Aldo.
beberapa brand bahkan sudah punya punya brand yang sesuai dengan namanya Aldo gitu ya. Bisa jadi ini juga dari salah satu jenis di mana dia menggunakan si nama pendiri, pemilik atau penemu perusahaannya gitu. Nah, kemudian ada yang tipe pembuatan namanya dengan deskriptif, seperti menggambarkan sebenarnya mereka itu mau jual bisnisnya seperti apa. Misalnya ada Pizza Hut, kemudian ada Toys R Us, terus ada ada kalau di Indonesia itu Sport Station ya, dia menjual semua peralatan olahraga gitu kan ya. Terus ada KFC, Kentucky Fried Chicken, dia menjual yang namanya ayam. Kemudian benar katanya Dunkin Donut. Dunkin Donut menjual donat gitu kan ya, jelas. Kalau Toy Story itu adalah sebenarnya sebuah deskriptif juga sih, cuman nggak lebih ke branding gitu ya. Oke, kita lanjut ke tipe ketiga, di mana ada namanya ternyata tipe fabricated lagi. Ternyata sama loh dengan ketika kita membuat logo gitu, kita membuat tanda. Ada ternyata kalau kita buat nama itu yang artinya bahkan nggak ada artinya sama sekali atau bahkan sedikit. Kayak misalnya kita lihat iklan Bang Bang gitu ya, Bang Bang artinya apa ya? Bang Bang itu kan sebenarnya meaningless gitu ya, nggak ada artinya bahkan gitu. Atau bahkan Häagen-Dazs. Ini mungkin juga nggak ada arti yang sebenarnya spesifik akan seperti apa sih, tapi itu nggak jadi masalah juga. Yang penting lagi-lagi ya, nama itu yang penting akan lebih mudah diingat oleh audiens yang akan kita lakukan brandingnya. Oke, selanjutnya ternyata ada lagi, kalau tadi metafornya bentuknya logo, kalau ini ternyata metafornya di bentuk nama gitu kan. Kalau teman-teman misalnya lihat, sebenarnya kan burung Garuda nggak ada ya. Burung Garuda tuh hanya maskot, ibaratnya maskot kita, maskot Pancasila gitu. Tapi ternyata ini digunakan untuk nama branding dari airlines kita. Nah, ini adalah bagian dari pemberian nama menggunakan metafor. Jadi ada bisa juga nih nggak cuma nama nama kayak maskot, tapi juga kita mungkin bisa menggunakan nama tempat ataupun tokoh, binatang atau tokoh mitologi yang mungkin terkenal gitu. Nah, terakhir ini adalah tipe pemberian nama akronim. Akronim itu biasanya singkatannya. Kira-kira kalau misalnya tokoh terkenal kita yang menggunakan nama singkatan, teman-teman ingat ada siapa aja? Kalau dari sini kan kelihatan ya, kalau dari produk ada BBC, kemudian ada DKNY, kalau dari personal brandingnya, teman-teman ingat nggak? Ada beberapa politisi yang bahkan juga menggunakan akronim untuk melakukan branding dari diri mereka gitu ketika melakukan kampanye. Oke, ada SBY, bener langsung inget ya SBY, ternyata Susilo Bambang Yudhoyono. Nah ini kan menjadi menjadi daya tarik tersendiri untuk orang mengingat itu gitu. AHY benar, AHY juga Agus Harimurti Yudhoyono. Kemudian Jokowi juga sebenarnya pakai akronim sih, karena namanya adalah Joko Widodo gitu ya. Jadi sebenarnya yang paling sering di dalam pembentukan branding ini kita bisa lihat, oh ternyata dari nama aja banyak banget loh contohnya gitu kan. Oke, ini ada yang masih, JKW itu kode untuk ini ya, kode untuk kampanye, tapi bisa juga untuk menjadi akronim. Oke, nah ini adalah tipe yang namanya freestanding. Kalau freestanding ini maksudnya apa sih? Sebenarnya nama brandnya itu nggak ada hubungannya dengan atribut bisnisnya. Coba teman-teman lihat, di sini ada namanya logo Bango. Bango, tapi kan mereka jualannya kecap gitu ya. Hubungannya apa dengan penjualan bisnisnya? Sebenarnya nggak ada sama sekali, sebenarnya nggak ada hubungannya gitu. Tapi ini menjadi ciri khas dari logo mereka gitu kan ya. Kemudian ada gudang garam, tapi kayaknya ini bukan gambar gudang garam deh. Jadi sebenarnya nama brandnya gudang garam ini juga kayak nggak jual garam gitu kan ya, dia jualnya rokok. Ini tuh nggak ada sangkut pautnya dengan barang yang mereka jual. Jadi ketika sebenarnya kita mau membuat sebuah brand, boleh, sebenarnya nggak ada aturan yang pakem. Kita boleh menggunakan tipe apa aja, karena tadi banyak banget ya. Tapi
Yang pasti yang harus kita ingat adalah ketika kita melakukan branding, kita harus benar-benar membuat sebuah nama yang mudah diingat oleh orang-orang. Oke, ini ternyata ada lagi yang namanya asosiatif. Kalau asosiatif ini, kalau tadi berkebalikan ya dengan yang sebelumnya, kalau asosiatif itu dia memang benar-benar menggambarkan manfaat produk atau jasanya. Kayak misalnya segar dingin. Terus juga teman-teman yang suka minum adem sari zaman dulu ketika diseduh tuh kayak seger banget ya. Nah, ini adalah bagian dari penamaan asosiatif. Oh, ternyata branding itu banyak banget ya. Contohnya, kita bisa ngelihat, oh, beer brand. Beer brand kalau asosiatif seperti apa, Husni? Apakah benar-benar susu dari beruang? Gimana, Husni? Oke, mie sedap. Oke. Oh, oke. Extra Joss, betul. Mie sedap, iya, bisa. Jadi, ini tuh benar-benar yang namanya branding tuh hal-hal yang bisa kita eksplor ternyata banyak ya. Dari yang kita mungkin ngerasa, ternyata namanya tuh bisa menggambarkan khasiatnya loh. Mungkin kita selama ini kayak cuman ngelihat, oke, mungkin ini brandnya unik aja gitu. Selama ini kalau kita nggak ngerti branding seperti itu, padahal sebenarnya dia punya esensinya tersendiri. Terus juga ada produk tolak angin. Kalau misalnya tolak angin maksudnya buat berkhasiat untuk mengurangi masuk angin gitu ya. Ini juga bagian dari tipe asosiatif. Nah, selain itu ada tipe yang namanya combination, di mana kalau combination ini, nama brand merupakan kombinasi dari jenis-jenis penamaan di atas. Kayak ada Citibank, kemudian Kopiko. Kopiko ini tuh kayak bisa dari beberapa, saya lupa deh tepatnya apa gitu penamaannya, tapi dia memang merupakan kombinasi gitu kan dari beberapa jenis penamaan. Oke, nah kalau tadi tuh lebih ke nama gitu, ibaratnya kalau nama itu hal-hal yang mungkin akan lebih mudah untuk kita ucapkan. Tapi kalau untuk poin kedua, ini yang bentuk visualnya, ini adalah logo. Logo tuh tadi udah kita bahas sebelumnya. Tadi ada letter format dan yang lain sebagainya. Tapi sebenarnya logo itu apa? Jadi logo ini punya fungsi di mana untuk membuat si brand ini lebih mudah diketahui, sehingga orang-orang itu lebih aware dan juga lebih mudah mengenali si brand atau kita sendiri melalui logo kita. Nah, di dalam logo itu ada 3 komponen. Pertama itu adalah shape, kemudian ada color, dan juga ada formnya. Nah, di sini shape itu apa sih? Shape itu biasanya bentuk komponen pertama. Jadi ketika kita misalnya melihat bentuk pertama kali itu, kita udah langsung kebayang, oh oke, ini kayaknya ada brand ini deh. Kalau teman-teman lihat mungkin di sebelah kiri, di sebelah kanan kalian, di sebelah kanan kalian situ kan ada 2 gambar ya. Nah, di sini kita bisa lihat kalau misalnya shape itu lebih ke bentuknya dulu. Di sini ada gambar buaya, terus juga ada gambar buletan. Mungkin kita nggak akan tahu ini brand apa ya, karena warnanya masih tidak teridentified. Kemudian ada penambahan color atau warna. Nah, warna ini kalau di logo itu adalah komponen kedua. Kenapa warna ini penting? Karena dia dapat merangsang nih sebuah emosi dan menumbuhkan kesan terhadap sebuah brand. Oke, kalau misalnya teman-teman lihat deh, dari yang gambar hitam buletan pertama, yang kebayang pertama kali apa? Ketika melihat gambar itu, mungkin bukan brand Samsung malah ya. Jadi mungkin lebih ke brand olahraga atau bahkan ke Black Hole. Terus juga ada beberapa brand-brand lainnya gitu ya. Kayak gambar buaya ini juga kita akan mikir kalau nggak ada warnanya ini sebenarnya brand apa gitu ya. Oke, kemudian dikasih warna sedikit. Ketika dikasih warna ternyata ada yang namanya rangsangan. Oke, warna biru. Kayaknya aku tahu deh. Tapi sebenarnya ini brand apa ya? Tapi udah mulai kerangsang nih otak kita. Oke, kayaknya kalau udah ada warna biru bentuknya seperti ini, kayaknya aku kenal. Ini brand apa ya? Kemudian yang gambar buaya juga bisa kita lihat. Tadi Husni bilang, yang ke gambar tuh udah langsung Crocs gitu kan. Terus mungkin ada beberapa lagi yang bilang ada brand crocodile gitu ya. Karena warnanya hijau juga gitu kan. Nah, tapi untuk memastikan itu, ada satu bentuk lagi yang bisa kita gunakan. Yakni adalah form.
Nah, form ini kayak ingin memake sure sebuah bentuk logo. Karena kalau misalnya cuma menggunakan dua komponen aja, kayak shape sama color, ini akan menyulitkan kita untuk mengidentifikasi sebenarnya brand itu apa. Karena tadi ya, ada yang dia menggunakan beberapa logo, kemudian beberapa nama, dan yang lain sebagainya, atau bahkan font-font yang unik gitu. Nah, form ini yang menyatukan semuanya. Jadi ketika shape dan color ini sudah ada elemennya, form ini yang akan buat representasi dari brand kita. Jadi kayak tulisan dari Samsung ini, terus juga ada Lacoste. Jadi benar-benar memastikan, oh ya, ini adalah brand yang sedang dibuat oleh kita, atau bahkan brand yang bahkan sudah kita pikirkan. Nah, di sini ada komponen juga. Ternyata ada komponen warna loh. Kalau tadi bedanya apa? Dengan yang komponen sebelumnya. Di sini kan ada warna juga ya. Nah, tapi warnanya ini khusus untuk logo. Jadi dia satu kesatuan. Beda banget sama visual identity di warna yang khusus. Kalau misalnya di sini teman-teman bisa lihat ya, karisma aja, itu kan kalau di dalam logonya, kita kan memilih warna hijau ya. Tapi secara keseluruhan, karisma itu punya branding ada warna apa aja, teman-teman? Ada yang masih ingat? Logo karisma punya branding warna apa aja ya? Oke, kuning sama hijau. Kuning. Oke, ada yang ingat kuning aja. Kemudian kuning hijau gitu ya. Putih, ternyata ada putih juga. Ada lagi teman-teman yang ingat? Jaketnya biru, betul. Nah, ini yang sebenarnya menjadi branding dari sebuah perusahaan, baik itu sebuah perusahaan, produk, ataupun diri kita sendiri. Jadi ketika kita menggunakan sebuah warna-warna tadi, dari jaketnya deh, biru, oh ternyata biru tuh ngelambangin apa ya? Biru tuh ngelambangin otoritas ternyata, kemudian melambangkan ketenangan, melambangkan percaya diri, menggambarkan juga loyalitas, terus juga menggambarkan bahwa bermartabat dan terpandang. Makanya beberapa brand menggunakan warna biru nih, bahkan untuk seragamnya juga, sama kayak kita di Karisma gitu ya. Kemudian ada yang warna hijau penggunaannya. Ada yang karena Karisma ini juga harus bermanfaat bagi lingkungan se-Bandung Raya, menggambarkan lingkungan nih, makanya menggunakan warna hijau. Kemudian ada harmonisnya, kemudian kesehatannya, kesehatan dalam organisasi bisa jadi, atau bahkan beberapa kayak beberapa karakteristik warna yang ingin ditonjolkan dari Karisma. Jadi warna ini tuh benar-benar spesifik, bisa menggambarkan apapun yang ada di dalam sebuah brand. Oke. Di sini juga ada beberapa pemilihan warna lainnya. Mungkin nanti slide-nya akan saya share aja. Bisa bisa jadi acuan, tapi ini nggak pakem ya, karena memang ini tuh kayak lebih ke persepsinya orang. Oh, kalau misalnya menggunakan warna coklat tuh menggambarkan apa ya? Menggunakan warna biru seperti apa ya? Hampir seperti itu. Nah, dan yang terakhir adalah penggunaan tagline. Tagline ini mungkin teman-teman sudah cukup akrab ya, ketika penggunaan tagline itu seperti apa. Kayak tadi, oh ternyata Garuda Indonesia itu tagline-nya adalah The Airline of Indonesia. Jadi tagline ini merupakan kalimat pendek yang menggambarkan esensi, kemudian kepribadian, dan positioning dari perusahaan. Tagline juga membuat sebuah perusahaan ini dapat berbeda dari yang lain. Meski sederhana, tagline merupakan hasil dari proses kreatif dan strategi yang intensif. Kalau saya tanya ke teman-teman, tagline dari Teh Pucuk Harum, teman-teman ingat nggak? Kira-kira apa ya kalau tagline-nya? Oke, atau mungkin Indomie. Ada yang ingat? Tagline-nya pasti ingat sih. Indomie apa ya tagline-nya? Seleraku, betul. Kalau saya tanya Seleraku bukan teh? Betul, betul. Seleraku. Jadi kayak kita lihat ya, oh ternyata tagline ini mempengaruhi. Terus kalau misalnya saya tanya lagi, Le Mineral, teman-teman ingat nggak tagline-nya apa? Ya betul, ada manis-manisnya gitu. Nah itu sebenarnya adalah bagian dari tagline. Jadi hal-hal kecil yang sebenarnya tuh menjadi unik tuh menggambarkan esensi juga loh dari sebuah brandnya. Terus tadi ya Teh Pucuk Harum. Teh Pucuk Harum tuh yang sebenarnya terkenal mungkin teman-teman yang biasa nonton iklannya pucuk 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 gitu kan ya. Itu juga bagian dari tagline loh. Ini unik karena memang sebenarnya orang-orang tuh ketika
buat sebuah branding itu akan apa ya? Akan merasa kayak, ah, tagline itu nggak penting. Padahal nih, kalau di dalam sebuah perusahaan tagline itu penting banget. Dari sebuah tagline kecil aja, kayak tadi, ada manis-manisnya gitu, orang-orang udah langsung kebayang, oh itu Le Mineral, atau Indomie, seleraku gitu kan ya. Oh ya, Indomie itu mie yang ini loh, yang rasanya ini gitu. Jadi betapa kekuatan tagline ini sangat benar-benar kuat gitu kan ya. Oke, terus ada juga karisma, tagline-nya apa? Itu ada aku sahabat remaja, kata Nuryanti. Bener kan? Jadi kayak, oh ternyata ini jadi ciri khasnya karisma juga ya. Iya, memang kita adalah organisasi yang berada untuk memfasilitasi remaja-remaja di Kota Bandung. Oke, apa kabar sahabat-sahabat? Kata Agnia. Enggak dijawab, ini jadi kangen karisma ya. Oke, lanjut. Nah, kalau tadi kita lebih ngebahas banget sebenarnya basic. Kalau dari branding ini apa? Nah, kalau di sini adalah faktor pendukung lainnya, di mana ada yang namanya non-visual brand identity. Nah, kalau ini tuh kayak apa ya? Lebih ke faktor-faktor pendukungnya, kayak komunikasi, kemudian behavior-nya tuh seperti apa di dalam sebuah brand. Nah, komunikasi ini lebih melihat gimana sih sebenarnya identitas perusahaan yang harus dikomunikasikan. Misalnya melalui press release, kemudian ada customer service, public relation, dan juga laporan tahunan. Kalau di Karisma kita punya apa aja? Punya LPJ gitu ya. Kemudian kita punya yang namanya proposal gitu. Nah, itu adalah bentuk identitas non visual. Kemudian apalagi nih teman-teman ada yang menambahkan, iya ada SU, ibaratnya itu tuh bentuk-bentuk identitas non visual juga loh, karena memang ini adalah bentuk tanggung jawab kita kan ya, gimana sih kita mau mengkomunikasikan itu kepada orang-orang gitu. Oke, untuk menyampaikan LPJ 1 tahun gimana gitu melalui SU gitu ya. Oke, selanjutnya kita ada yang namanya perilaku, di mana perilaku ini merupakan identitas perusahaan yang tercermin dari perilaku organisasi yang mengikuti corporate culture dan corporate value. Di sini lebih ke kayak tadi sih sebenarnya, lebih ke penggunaan seragam atau penggunaan jaket. Misalnya selama di Karisma, ketika kita menjadi pembina, kita banyak menggunakan jaket ya. Oh, ini tuh sebenarnya bisa menjadi corporate culture-nya di Karisma loh. Oh, ternyata kalau Karisma tuh jaketnya warna biru. Terus juga ada list-nya gitu. List-nya tuh yang bisa naruh apa gitu. Atau misalnya jaket Karisma tuh ada 2 loh yang bisa dibikin warna hitam dan juga warna biru gitu. Nah, ini adalah bagian dari perilaku juga gitu. Atau bahkan nih orang-orang Karisma juga seringkali terkenal dengan orang-orang yang seru gitu, nggak terlalu kaku dan yang lain sebagainya. Ini adalah bentuk identitas non visual dari perilakunya gitu. Oke, selama ini atau misalnya kita lihat deh. Kalau misalnya kemarin yang sempat rame di Instagram itu adalah video ketika pelayan dari H&M itu melayani pelanggannya. Jadi ada yang bilang kalau H&M itu memang tidak pernah melayani pelanggan dengan ramah dan yang lain sebagainya. Ini adalah bentuk dari identitas non-visual. Nah, jadi dari sebanyak itu definisi dari brand, kita mulai masuk nih, apa sih yang sebenarnya dimaksud dengan branding? Jadi, kalau tadi brand, oh kita tahu, oh ternyata brand itu ada loh dari mulai warna, kemudian dari nama dan yang lain sebagainya. Kita udah mulai masuk gimana sih kalau mau melakukan hal itu semua tadi. Nah, itu merupakan kegiatan yang namanya branding. Branding itu apa? Branding ini adalah upaya memperkenalkan, kemudian membentuk persepsi dan menunjukkan eksistensi sebuah brand di tengah persaingan. Sejak brand itu diperkenalkan sampai konsumen loyal terhadapnya. Sehingga nantinya branding itu mempunyai output di mana akan terbentuknya ekuitas merek. Ini juga berlaku untuk kita yang ingin melakukan personal branding. Jadi nanti ketika misalnya kita mau branding diri kita, itu tuh akan membuat sebuah ekuitas merek. Nah, ekuitas merek ini nanti bahasannya mungkin akan lebih banyak di beberapa poin sih, cuman kalau untuk saat ini belum bisa dibahas karena banyak banget, mungkin nanti akan saya share aja kalau misalnya teman-teman butuh, nanti bisa saya
personal chat aja kalau yang masih butuh untuk pembentukan si brand ekuitas ini seperti apa. Kita lanjut dulu tentang brandingnya. Nah, kalau untuk bikin branding, tadi kan kita udah tahu nih, oh brand tuh komponennya apa aja. Nah, tapi kalau untuk membuat sebuah branding, kita harus ada apa aja nih? Ternyata ada 5 poin yang harus kita punya. Pertama adalah positioning. Yang kedua adalah storytelling. Yang ketiga desain. Kemudian yang keempat price. Dan yang terakhir adalah customer relationship. Oke, positioning ini masih seringkali terbalik-balik. Kenapa sih positioning ini terbalik-balik? Karena seringkali orang-orang yang melakukan branding ini nggak ngerti sebenarnya posisi brand itu di benak konsumen itu seperti apa sih? Gimana sih posisinya saat ini? Kalau misalnya dibandingin dengan kompetitor lainnya, kira-kira brand kita atau bahkan diri kita tuh udah cukup kuat nggak ya ketika kita melakukan branding? Nah, jadi ketika dalam melakukan positioning ini, kita harus bisa memahami pikiran konsumen dan bagaimana mereka menanggapi itu. Branding ini kan proses 2 arah ya, jadi nggak bisa kita cuma ingin membuat sebuah rencana dari kita aja, tapi ibaratnya kita juga harus tahu kira-kira si konsumen itu ingin punya ekspektasi apa ya ke kita. Makanya kita harus membuat positioning yang tepat gitu dalam sebuah branding. Kemudian yang kedua adalah storytelling. Nah, storytelling ini sebenarnya adalah komponen branding yang sekarang lagi gencar-gencarnya dilakukan oleh orang Indonesia. Kalau dulu storytelling ini lebih banyak dilakukan di Thailand ya. Jadi sebelum mempromosikan sebuah produk, bahkan mereka menceritakan dulu value-nya seperti apa. Tujuannya apa sih sebenarnya storytelling ini? Kok jadinya kayak apa ya? Kok jadinya kayak terlalu lama kita untuk melakukan proses marketing nantinya gitu. Padahal sebenarnya storytelling ini berguna banget untuk menciptakan ikatan emosional antara perusahaan dan konsumen. Di sini teman-teman ada yang tahu dengan Joska Indonesia, ada yang tahu nggak? Kasus Joska Indonesia. Dulu rame banget dan hype banget. Oke, nah di sini kenapa Joska waktu itu benar-benar bagus brandingnya? Karena dia bisa menciptakan emosional dengan si konsumennya, yakni kita. Oh ternyata biaya melahirkan tuh mahal. Oh ternyata biaya pernikahan itu mahal dan yang lain sebagainya. Ini adalah strategi branding storytelling yang dilakukan juga oleh Joska. Jadi ketika kayak si emosionalnya itu udah kuat, orang-orang tuh akan lebih mau banyak terikat dengan kita sebagai penyedia layanannya atau penyedia produknya. Oke, selanjutnya selain storytelling ada yang namanya desain. Nah, di sini desain itu harus mencerminkan semua aspek brand. Karena apa? Karena desain inilah yang menghidupkan sebuah brand di dalam dunia nyata. Karena dari desain inilah kita bisa melihat dan juga merasakan merasakan panca inderanya bisa lihat gitu secara umum dari desainnya. Coba kalau misalnya selama ini hal yang mungkin kita bisa identifikasi pertama kali itu dari desainnya. Makanya banyak banget jasa desainer yang saat ini itu tergolong mahal karena memang branding itu harus mencakup si desain ini, karena kalau desain itu menjadi ciri khas tersendiri. Kalau misalnya si desain ini tidak mampu mengcover dari semua aspek brand, ini akan menyulitkan juga orang-orang untuk dapat aware terhadap sebuah brandnya. Kalau misalnya kemarin kita sambil studi kasus gitu ya, di Karisma tuh punya nggak sih sebenarnya yang namanya desain khusus, kalau kayak template atau gimana? Kayaknya selama ini Karisma masih menggunakan logo aja gitu kan ya, masih benar-benar menggunakan yang penting ada logo dan yang lain sebagainya. Oke, ternyata ada ya. Kalau dulu saya masih belum gitu, jadi masih sangat random sekali. Yang penting ada logo si Sobat Karisma, terus juga ada yang namanya logo Karismanya, Facebooknya apa. Nah, padahal sebenarnya ketika kita ingin melakukan branding agar lebih maksimal lagi, desain itu harus benar-benar dapat menggambarkan. Misalnya kayak Karisma, sebenarnya Karisma itu kan organisasi yang remaja nih. Harus seperti apa ya kira-kira yang dapat mencerminkan semua kekarismaan kita gitu kan. Nah,
mungkin ini juga PR kita bersama sebagai alumni untuk dapat mengembangkan lagi sebenarnya seperti apa nanti brandingnya Karisma. Oke, selanjutnya, selain desain, ini yang paling penting. Karena seringkali harga itu menjadi apa ya? Menjadi salah satu hal yang paling krusial ketika kita membuat sebuah branding. Karena kalau misalnya kita beli produk mahal atau produk murah, itu kan ada persepsi masing-masing ya. Misalnya dengan produk yang murah, biasanya orang-orang akan mencerminkan, oh produk yang murah biasanya jelek nih, atau misalnya produknya terlalu mahal, ya belum tentu bagus juga gitu kan ya. Nah, ini yang sebenarnya dapat menjadi strategi dalam menentukan branding. Ketika kita ingin membuat sebuah brand, maksudnya membuat sebuah branding. Oke, kita ingin membuat sebuah produk. Produknya produk apa nih? Nah, kita harus tahu kira-kira segmen kita siapa, positioning kita seperti apa. Baru nanti ini akan, si price ini, harga ini akan mengikuti dari branding itu. Karena orang-orang akan membuat sebuah stigma dalam sebuah brand melalui harganya. Ini terbukti kalau misalnya teman-teman yang di sini ada yang menggunakan iPhone, atau bahkan yang ingin punya iPhone, pasti kepikiran dengan harganya. Dengan yang mungkin harganya yang relatif lebih mahal ya. Atau bahkan brand-brand seperti Burberry, atau bahkan brand-brand lain ya, yang ada di GI biasanya. Nah, itu kan kayak udah punya persepsi nih, oh iya brandnya itu mahal gitu ya. Kayaknya nggak ini deh, nggak sesuai deh dengan kita gitu kan. Ini adalah sebenarnya bagian dari branding juga, di mana sebenarnya ketika harga ini sudah kita tetapkan, ini juga akan berpengaruh nantinya untuk menentukan segmen pasar kita. Nah, di sini ada lagi poin terakhir, di mana dalam sebuah strategi branding itu harus ada yang namanya customer relationship. Pada dasarnya, untuk membina sebuah hubungan dengan konsumen adalah usaha agar setiap konsumen merasa istimewa, meski perusahaannya memiliki banyak pelanggan. Nah, kalau di sini, teman-teman ada nggak yang pernah kontak customer service dan pelayanannya jelek banget? Ada yang mau cerita di sini yang kayaknya CS-nya tuh lambat banget, nggak bisa balas cepat, dan padahal kita butuh gitu. Ada nggak teman-teman yang merasa satu brand yang lama banget kalau misalnya? Oke, Traveloka. Ada lagi selain Traveloka? Bayu. Oke. Terus juga kalau saya tuh ada namanya Tani Joy. Nah, di sini pasti ya kita ngerasa yang namanya customer relationship ini penting. Karena kalau misalnya nih si brand itu tidak punya tidak punya engagement dengan orang-orangnya, itu akan membuat kita malas untuk berhubungan dengan customer service yang ada gitu. Jadi kita udah malas berhubungan dengan si brandnya, ngapain lah kita mau komunikasi dengan orang ini. Jadi kita juga nggak ngerasa istimewa, ya udahlah mendingan kita switch aja ke beberapa brand yang mungkin mereka lebih responsif. Nah, ini juga yang sebenarnya unik, di mana customer relationship ini penting dalam branding karena ada satu brand yang menurut saya menarik, walaupun nih pelayanannya tuh lama banget, terus jaringannya tuh jelek banget, karena saya juga pengguna salah satu provider ini, tapi karena menurut saya CS-nya itu sangat responsif, saya masih tetap loyal untuk pengguna pun jaringannya. Di beberapa kota itu sangat jelek banget, tapi customer relationship-nya tuh mereka bagus. Bahkan ketika saya DM di Twitter itu cepat. Terus juga ada pengguna dari tiket.com. Nah, jadi waktu dulu Traveloka kan rame banget di Twitter. Nah, saya sebagai salah satu user tiket.com, saya merasa tiket.com itu tidak selama dari Traveloka gitu, CS-nya melayani. Nah, ini yang membuat saya sebagai konsumen itu merasa istimewa. Nah, ini juga menjadi hal penting dalam sebuah branding. Kenapa sih ternyata customer relationship ini berpengaruh sebegitu besar? Karena kalau kita sebagai konsumen tidak merasa diperlakukan adil, kita akan mencari brand lain yang mungkin akan lebih sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Oke, di sini teman-teman mungkin masih sering bingung ya. Sebenarnya branding itu apa sih? Kemudian marketing itu apa sih? Kemudian selling itu apa? Nah, di sini ada gambar-gambar yang sebenarnya mewakilkan. Di sini
teman-teman bisa lihat ya, kalau branding itu memang lebih banyak ke pengenalan logo-logo, kemudian juga tadi ya kita lebih banyak aware terhadap produk ataupun jasa atau bahkan diri yang ingin kita tampilkan. Sehingga nantinya output yang ingin kita hasilkan adalah brand loyalty. Jadi kalau branding emang fokusnya adalah brand loyalty ujungnya. Tapi kalau marketing, dia lebih akan menciptakan sebuah permintaan akan sebuah produk atau jasa. Jadi kalau marketing itu secara umum seperti ini. Kalau misalnya teman-teman melihat sebuah iklan produk yang tadinya teman-teman merasa teman-teman nggak butuh, tapi ketika melihat sebuah iklan tersebut, teman-teman merasa teman-teman butuh dan harus menggunakan produk itu. Itu adalah marketing. Jadi itu beda dengan branding. Tapi sering banget ketukar-tukar gitu ya. Nah, dan yang terakhir adalah selling. Kalau selling itu outputnya apa sih? Kalau selling, dia outputnya adalah berorientasi pada profit. Makanya di gambar ini terlihat, kalau semua itu akan menjadi mendorong ke pembelian. Oke, ternyata kalau selling memang fokusnya untuk melakukan penjualan aja. Nah, di sini ada poin yang sebenarnya bisa jadi kesimpulan juga. Kalau tadi marketing, jadi intinya marketing ini ingin mempresentasikan apa sih sebenarnya tentang produk atau jasa yang ingin kita tawarkan. Sedangkan kalau selling, dia ingin meyakinkan kamu harus beli produk ini karena produk ini tuh benar-benar kamu butuhkan saat ini juga. Jadi kalau bedanya gini ya sama pemasaran. Kalau pemasaran tuh membuat kebutuhannya meningkat. Tapi kalau menjual itu kayak kita benar-benar meyakinkan, oke, produk kita itu adalah produk yang paling bagus. Produk kita adalah produk yang memang benar-benar layak untuk kamu beli. Nah, itu contoh dari menjual dan perbedaannya dengan pemasaran. Tapi kalau branding, dia lebih ke mempengaruhi. Oh, kira-kira kalau misalnya kita mau beli produk ini, kita akan dapat apa ya? Apa sih yang sebenarnya kita asosiasikan dengan sebuah produk ini? Gitu. Nah, tadi ini udah mulai masuk ke bahasan terakhir, di mana kita akan mulai melihat gimana cara kita melakukan branding. Nah, di sini tuh sebenarnya nggak bisa spesifik ya, karena akan banyak banget rangkaiannya, di mana akan ada brand activation, kemudian juga ada yang namanya brand recognition, dan yang lain sebagainya. Tapi, at least, ketika kita mau membuat fundamental atau sebenarnya fondasi dari pembuatan value sebuah brand, kita bisa melihat beberapa dimensi yang bisa kita manfaatkan. Misalnya, functional value. Sebenarnya tuh kegunaan sebuah produk kita tuh apa sih gitu kan? Ya bisa kita lihat dari kualitasnya ataupun bahkan performanya. Terus atau lagi kita bisa lihat value-nya dari sosialnya gitu kan. Oke, ternyata status yang akan kita dapatkan ketika kita membeli produk ini tuh seperti apa? Bisa jadi status sosial atau bahkan status pekerjaan dan yang lain sebagainya. Ini juga bisa mempengaruhi gimana cara kita membuat value itu di dalam sebuah brand. Kemudian ada yang namanya emotional value. Jadi kalau emotional value ini adalah value yang dihasilkan oleh suatu produk. Misalnya, oke, produknya tuh enak banget, atau misalnya produknya tuh punya cita rasa yang unik. Nah, itu adalah bagian dari emotional value. Atau bahkan, emotional value itu adalah pelayanannya tuh keren banget, yang namanya delay aja bisa dikasih kompensasi kue seenak itu gitu kan ya. Ini adalah value yang bisa dibangun melalui emosionalnya. Kemudian ada poin namanya epistemic value. Kalau epistemic value ini di mana adalah kemampuan suatu produk dalam menimbulkan keingintahuan karena memiliki faktor kejutan atau originalitas. Jadi kadang nih kalau misalnya kita lihat ya, beberapa produk itu kan kayak selama ini nggak ada di Indonesia. Makanya mereka suka menggembor-gemborkan pertama di Indonesia atau pertama di dunia. Ini adalah bagian dari epistemic value. Karena mereka ingin menampilkan itu. Apa sih yang sebenarnya bikin mereka unik? Ini adalah bagian dimensi yang bisa kita manfaatkan ketika kita ingin melakukan branding. Dan yang terakhir adalah conditional value. Kalau conditional value ini lebih menentukan penilaian terhadap value. Misalnya kayak penjualan coklat itu meningkatnya saat Valentine. Terus juga ada penjualan kurma meningkatnya saat Ramadan. Terus juga penjualan sirup yang meningkatnya saat Ramadan juga. Nah, ini adalah value-value yang bisa diciptakan ketika kita ingin membuat sebuah brand.
Oke, sampai sini mau saya langsung kasih tampilan kuis untuk door prize atau gimana ya Kang Angga? Mungkin tanya jawab dulu. Ngobrol-ngobrol dulu aja. Oke. Udah panjang nih materi. Oke. Gimana? Nanti habis itu boleh ditampilin lah ya videonya ya. Oke. Oke, jadi terima kasih udah disampaikan materi yang cukup panjang, cukup mendetail lah soal logo dan sebagainya. Kalau boleh saya simpulkan, intinya brand itu persepsi. Brand itu adalah promise delivered lah ya. Bagaimana kita membangun persepsi tadi, membangun kepercayaan dari orang-orang lewat logo, lewat nama, lewat tagline, lewat marketing, lewat semuanya. Oke, silakan teman-teman mau ada nanya dulu, mungkin 2-3 orang. Ini Teh Alia mau nanya, kalau komen-komen netizen di sosmed terkait testing produk atau service masih masuk branding atau enggak? Oke, jadi sebenarnya Silakan. Saya langsung jawab ya, Kang. Silakan. Oke, jadi sebenarnya kalau komen-komen netizen itu dia tidak masuk ke branding Teh, tapi dia masuknya ke marketing. Di mana nanti di marketing ini dia bisa jadi salah satu yang namanya komunikasi, saya lupa bahasa Indonesianya. Jadi namanya word of mouth. Jadi pengaruh dari mulut ke mulut sih sebenarnya secara umum. Tapi sebenarnya dia bisa juga jadi branding, tapi sebenarnya nggak kuat. Jadi kalau secara umum memang masuknya ke marketing. Jadi kayak misalnya referensi orang gitu kan. Kalau misalnya mau dapat rekomendasi produk, nah itu kan biasa dari marketing juga nih, komen-komen netizen reviewnya. Nah itu adalah bagian dari marketing. Tapi sebenarnya kalau misalnya kita tarik ke branding, ada bisa sih dikaitin itu namanya zero moment of truth. Jadi zero moment of truth itu adalah momen di mana ketika kita itu mencari semua informasi tentang brand. Tapi bukan berarti si komen negatifnya ini bisa menjadi salah satu bentuk branding, tapi dia bisa menjadi sumber referensi dari branding gitu Teh. Jadi dia adalah sebenarnya bentuk marketing. Tapi ketika kita mau menggunakan itu di branding, dia akan menjadi sumber referensi dari pembentukan sebuah brand. Entah itu komentar positif, entah itu komentar negatif, semua itu akan jadi referensi bagi kita dalam mengenal, oh ternyata misalnya ya, Lion Air itu adalah sebuah maskapai yang delay-nya itu sebentar banget. Jadi kita nggak usah khawatir, pasti dikasih kompensasi dan yang lain sebagainya gitu kan ya. Nah, itu kan sebenarnya kita bisa lihat di beberapa review-review netizen gitu kan. Kalau secara harfiahnya, dia masuknya ke marketing, di mana ini adalah bagian dari word of mouth, atau bahkan kalau di online itu namanya electronic word of mouth. Tapi kalau kita sebagai orang yang akan di branding, maksudnya sebagai viewersnya, kita akan melihat itu sebagai referensi, jadi zero moment of truth kita ketika kita akan berhadapan dengan si brandnya gitu. Oke, kita lihat nih di review di medsos, oh ternyata brand ini tuh kayaknya bagus atau kayaknya jelek, itu dari komen-komen netizen. Seperti itu sih Teh. Apakah sudah cukup menjawab Teh? Atau masih bingung? Sebenarnya ini emang agak ini sih, agak kompleks ya bahasannya. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Halo. Ada lagi? Mungkin kalau disederhanakan kali ya, branding sama marketing. Branding itu adalah upaya fokus untuk membangun si trust, membangun persepsi, membangun bahwa kita tuh layak dinilai demikian. Contoh, kenapa Aqua 1 botol layak dihargai Rp5.000, sementara Fit layak dihargai Rp2.000, itu ada branding. Brand equity-nya adalah si Rp3.000 tadi. Sementara marketing adalah
proses bagaimana kita mendeliver Aqua tadi, mengenalkan Aqua tadi, berbagai macam konsepnya gitu ya. Membangun awareness tentang Aqua tadi, itu proses di sana. Jadi mungkin kurang lebih di situ kalau disederhanakan ya. Ada lagi nih Fawaz, kalau untuk branding Karisma sendiri segmentasi yang udah ada sekarang kira-kira masih relevan nggak menurut Sabrina? Oke, kalau untuk saat ini mungkin ini tuh ada beberapa ada beberapa PR sih dari branding Karisma mungkin beberapa tahun kebelakangan juga. Sebenarnya tuh seringkali segmentasinya masih belum fokus sih kalau menurut saya. Jadi kadang tuh positioningnya masih mencar gitu. Beberapa kali terlihat Karisma tuh memang kita kan fokusnya ke remaja nih gitu kan ya. Terus tapi kadang tuh fokusnya jadi lari ke yang lain. Jadi sebenarnya Karisma tuh yang mau di branding tuh yang mananya gitu. Yang ke remajanya tuh bahkan lebih sedikit dibandingkan yang ke umuran kita, maksudnya umuran pembina sebenarnya gitu. Jadi kadang lebih banyak konten-konten juga yang baca itu adalah orang-orang yang akan berkecimpung sebagai pembina, malah bukan sebagai adik gitu. Sebenarnya kalau saya boleh jujur, masih akan ada PR sih di Karisma untuk nge-brandingnya. Karena beberapa kali saya lihat gitu, ini tuh konten-konten yang dibikin bahkan dari zaman saya di BSM dulu ya, maafkan. Terus itu kerasa banget sih. Jadi ada beberapa positioning yang kita ingin membuat si Karisma ini lebih ke branding secara remajanya, sekota Bandung itu akan seperti apa. Tapi lagi-lagi yang tercantol adalah orang-orang yang seumuran pembinanya. Jadi lagi-lagi salah lagi nih positioningnya, kok brandingnya jadi kurang tepat ya. Harusnya ini pembinaan remaja, tapi kok yang lebih fokus malah ke pembinaan remaja gitu sih. Oke. Mantap. Ini ada pertanyaan dari Kang Iqbal. Kang Iqbal tadi saya direct message loh, BTW. Berapa persen biaya branding atau marketing yang biasanya dikeluarkan perusahaan atau organisasi? Oke, ini Kang Angga mungkin lebih expert ya untuk ngebahas ini karena kan kalau di perusahaan lebih real nih Kang untuk ngebahas budgeting itu. Oh, jadi yang jawab siapa? Mungkin kamu dulu nggak apa-apa kali. Oke, jadi kalau saya sih sebenarnya ini tergantung dari tools branding apa yang akan kita gunakan atau tools marketing apa yang akan kita gunakan. Jadi kalau branding itu tuh orang-orang tuh masih berpikiran oke, kita akan menggunakan marketing toolsnya misalnya cukup dengan sales promotion atau bahkan cukup dengan advertising. Padahal enggak. Jadi ketika kita ingin melakukan branding itu ada yang namanya integrated marketing communication, di mana ini akan menggabungkan beberapa komponen, entah itu advertising, terus juga dijadikan satu dengan PR, dijadikan satu dengan beberapa komponen lainnya, komponen marketing communication lainnya. Nah, ini yang sebenarnya menurut saya akan membuat biaya dari branding ini akan sedikit mahal. Di mana salah satunya, kemarin sempat dibahas di grup ya, ada penggunaan influencer. Sebenarnya itu kan adalah bagian dari branding ya. Nah, rate influencer aja itu dari yang micro influencer sampai yang namanya udah yang kayak makro influencer, rate-nya aja itu berbeda-beda dari yang 250.000 sampai 10 juta sampai 15 juta pun ada. Ini yang sebenarnya banyak banget dana-dana yang dikeluarin kalau di branding atau marketing. Kalau untuk angka pastinya sih saya belum tahu ya, karena lagi-lagi disesuaikan dengan tools apa yang akan digunakan gitu. Bangga Kang Angga, kalau Kang Angga kan kira-kira kalau secara industrinya lebih ngerti tuh, kira-kira berapa sih kalau dana yang dikeluarkan gitu Kang? Sebenarnya balik lagi ke ukuran company-nya ya, karena nggak ada ukuran yang jamak gitu. Ada company yang 1 bulan dia bisa habis miliaran, kayak misalkan Aska. Aska dia megang brand Unilever. Bahkan dia cuma megang 2 produk ya, X sama apa gitu. Kemana dia 1 bulan megang 15 miliar. Itu cuma dia megang 2 brand, 2 produknya dari Unilever. Ada company-company yang mungkin cuma megang berapa ratus juta. Sebenarnya nggak ada jawaban pasti sih. Nggak ada jawaban pasti soal berapa banyak
uang yang harus dikeluarkan dan sebagainya, karena ada juga hal-hal yang dia tidak mengeluarkan uang sama sekali, tapi akhirnya bisa membentuk positioning yang baik, persepsi yang baik, dan organic marketing yang baik juga. Gitu. Jadi nggak melulu soal dana sebenarnya. Gitu sih. Betul. Bahkan ini yang unik ya. Jadi sebenarnya ketika branding ini dan marketing ini sekarang dimanfaatkan oleh beberapa orang, jadi ada yang namanya startup itu Sociabus, kalau teman-teman mungkin bisa lihat atau sekalian googling. Nah, mereka ini memprovide jasa di mana ada beberapa micro influencer dengan rate yang murah. Dan saya terus juga ada nih beberapa juga kayak si brand-brand yang mendaftarkan di salah satu company juga, kalau nggak salah itu namanya Home Tester Club ya. Nah, jadi orang-orang yang mendaftar di Home Tester Club ini biasanya kan followersnya udah banyak nih ya. At least mereka jadi micro influencer lah. Mereka akan dikirimkan produk testernya, tapi mereka harus review. Nah, untuk mengirimkan produk itu, mereka kan ibaratnya punya beberapa dana, ada budgetingnya juga, terus juga untuk mereviewnya kira-kira guideline-nya seperti apa, itu kan ada hal-hal yang pakem juga, dan mungkin mereka akan ada kerjasama dengan si perusahaan kayak Home Tester Club ini. Nah, ini yang sebenarnya bikin branding itu akan sedikit mahal, karena ya lagi-lagi kita mau sampai ke tahapan apa sih brandingnya, lagi-lagi ya ditanya. Kalau mungkin awareness, mungkin bisa tuh kayak Kang Angga yang punya inisiasi Boyolali Bergerak, atau bahkan tadi Givari yang punya gratisin belajar, itu dari hashtag. Itu bisa sebenarnya kita branding. Tapi levelingnya sampai mana? Kalau cuma mau sampai brand awareness, terus kita tentu ini, mau gunain toolsnya apa? Misalnya toolsnya sosial medianya apa? Mau menggunakan influencer atau tidak. Nah, itu nanti yang akan membuat rate dari branding ini akan terus meningkat. Semakin tinggi tingkatan branding yang ingin kita capai, atau misalnya kita ingin mencapai sampai ekuitas merek secara keseluruhan, itu akan semakin mahal bentuk harga dari branding dan marketingnya. Oke. Maaf Kang, saya nggak tahu punyanya Kang Angga sama Givari juga. Ya, itu yang namain bahkan aku. Ya udah, coba di play dulu videonya. Ada yang mau di play? Iya, sebentar. Sudah munculkah, teman-teman? Ya, sudah. Oke. To get more people to try Coke Zero, we created an entire campaign that they could literally drink, including an interactive poster that turned phones into digital straws. We partnered with Shazam, an app that over 600 million people already have on their phones, and turned audio recognition into a unique two-screen experience. By adding a subsonic sound that triggers a video in their database, we put a straw in everyone's hands. Every interaction resulted in a code for a free Coke Zero that could be redeemed at special vending machines. The result? In a single weekend, the poster delivered over 4,000 Coke Zeros. So next time you're thirsty, drink a poster. Oke. Terus ada satu video lagi, sebenarnya ada 2 video, sebentar. Satu lagi. Bentar. Kok nggak kena? Oke, ini satu video lagi. A singular new design, a re-engineered chip, and 5G. This is iPhone 12 Pro. The vertical band is precision machined from stainless steel. The ceramic shield on the front is tougher than any smartphone glass.
and tighter borders allow for even larger Super Retina XDR displays. 5G is